Shalom, saudara dikasih Tuhan, keluarga besar Jemaat GB Gilgal yang saya kasihi, ya hambanya Bapak Pendeta Juan Mogi dan juga semua hamba-hamba Tuhan. Saya merasa seperti keluarga, ya kalau dengan teman-teman keluarga besar di Gilgal. Karena saya merasa secara pribadi bersama dengan istri kami diterima seperti keluarga. Karena itu kami bersyukur. Ini satu honor, satu kesempatan buat kami boleh melayani dalam ibadah di hari Minggu. Kiranya semua jemaat Tuhan diberkati. Di mana-mana tempat, ayo kita ikut memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa dalam pujian umat Tuhan yang percaya dan sehati. Ayo yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Mari kita memperkatakan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Mari kita terus memperkatakan kebaikan Tuhan dengan sukacita. Bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Haleluya. Jiwaku memuliakan-Mu ya Tuhan. Oh, dan mulutku bermazmur bagi nama-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Jiwaku menyanyikan segala pujian bagi-Mu, menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus
Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Amin. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Mari nyanyikan sekali lagi. Jiwaku menyanyikan. Jiwaku menyanyikan segala pujian bagimu. Menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar, Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Yesus baik, sungguh baik. Yesus, Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami satukan hati kami, mengangkat ucapan syukur bagi-Mu ya Aba, ya Bapa kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
perlu kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, tak ada lembah kelam. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Boleh angkat tangan kita di rumah-rumah, nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu, oh Yesus Tuhan. Mari di rumah-rumah kita angkat suara kita sembah Tuhan. Angkat dari hati kita penyembahan yang tulus. Oh, saudara bebas menyembah Tuhan, menaikkan syukur dengan kata-kata, dengan mazmur, dengan penyembahan dalam roh. Saudara bebas lakukan di tempat di mana kau berada. Oh, rabasyakara labaya rabaya 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 laba 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 laba. Oh God, we worship you. Oh Jesus, Jesus.
yang terbaik kami naikkan kepadamu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, oh Yesus. Syakaralabalabala. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh Tuhan, karena-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Oh Rabasyandara laba-laba-laba. Mari saja kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu kami buka hati kami. Biar Engkau sendiri berbicara, berfirman kepada kami ya Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Berikan mata yang tertuju hanya kepadamu selalu Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut yang siap diubahkan, dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berdaulatlah atas setiap kami dimanapun kami berada. Saat kami menyaksikan, saat kami mengikuti ibadah ini. Kami tahu kami dibaharui oleh Roh-Mu. Kami dipulihkan. Bahkan yang sakit kami percaya ada kesembuhan di rumah-rumah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di hadirat-Mu kami dipulihkan, dibaharui. Berdaulatlah ya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu. Engkau sendiri akan berfirman kepada kami semua melalui mulut dan bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan di rumah-rumah, kalau bisa tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ibadah yang luar biasa ini. Ya tentunya firman Tuhan dalam bulan dimana kita banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara dan saya, kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Saya percaya kalau kita masih ada hari ini, sebagaimana kita ada, itu kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin. Karena itu pemeliharaan Tuhan ajaib, layak terus kita sembah, kita puja. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa. Seringkali ketika saya menerima permohonan doa, ya dari mana? Dari umat Tuhan. Kadang permohonan doanya jujur saudara, kalau dibaca ya kita sendiri sedih sendiri. Dan gak tahu mau jawab apa. Dan sometimes waktu saya gak tahu jawab apa, kan jawaban klise biasanya kita ngomong ya doa saja. Doa aja. Tapi itu kan jawaban klise. Kalau saya mau jawab, katakan tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Dan ini pesan selalu saya katakan. Keep on worshiping the Lord. Tetap menyembah Tuhan. Karena ada kuasa dalam penyembahan kita. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, tanpa kita sadari ada sesuatu yang terjadi. Saya seringkali berkata, penyembahan itu awal dari pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur kita semua ada di gereja yang menyembah Tuhan. Saya diberkati juga oleh Pastor Juan, saya membaca buku Art of Worship. Itu buku bagus sekali, rekomendasi.
praktis, simple untuk saudara membaca ya. Kalau jemaat Tuhan belum baca ya kelewatan ya. Jadi harus membacanya. Itu kita belajar bagaimana worship di hadapan Tuhan. Yang simple, bukan cuma soal nyanyi. Worship bukan cuma soal pinter musik, bisa nyanyi dengan musik yang bagus, enggak. Bukan itu yang utama di hadapan Tuhan. Tapi penyembahan yang sejati itu keluar dari hati. Hati yang melekat, mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokusnya pada Tuhan, dan itu membuat perbedaan saudara di hadapan Tuhan. Waktu kita menyembah atau sekedar bernyanyi. Sebab kalau cuma nyanyi aja, mungkin biasa aja, cuman mungkin terhibur. Tapi kalau engkau menyembah, disitulah perubahan akan terjadi. Hadirat Tuhan akan membawa perubahan dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kali ini saya mau mengajak kita membaca dari kitab Wahyu. Kita akan baca kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ya. Dalam kitab Wahyu kita mungkin seringkali sudah pernah membacanya, tapi saya mau kita baca kembali. Kita merenungkan dalam kitab Wahyu, dikatakan ya ayat 9 sampai 11 kita baca 1, 2, 3. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana sih penyembahan yang sesungguhnya yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kita sering berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah your kingdom come on earth as it is in heaven. Kita rindu kemuliaan seperti di surga itu dinyatakan di tempat kita berada. Apakah mungkin itu? Yes. Mungkin kita cuma merasakan sedikit, tapi sedikit aja itu sudah merasakan sesuatu yang indah. Saya percaya saudara mungkin pernah mengalami pengalaman dalam penyembahan yang mungkin saudara bilang, "Ih, gue dulu pernah ngerasain beda, gue rasa seperti gak tahan untuk berdiri. Aku merasakan seperti ada kemuliaan yang menyelubungi, membungkus tubuhku. Ada yang merasa seperti kehangatan, ada yang merasakan kesejukan, ada yang merasa seperti strum tapi gak sakit. Tapi kita merasakan satu sukacita, hadirat Tuhan melawat kita spesial. Bagaimana supaya kita merasakan hadirat kemuliaan Tuhan yang demikian? Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya hanya bisa menyembah Tuhan kalau kita merendahkan diri. Kita hanya bisa menyembah kalau kita merendahkan diri. Waktu posisi kita di bawah, kita fokus kepada Dia, kita bisa menyembah Dia. Kita ada di bawah, kita menyembah Dia. Kita tersungkur, kita menyembah Dia. Tua-tua, ya 24 tua-tua itu tersungkur. Bahkan melemparkan mahkotanya. Tanda mereka merendahkan diri. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Kita gak bisa nyembah Tuhan kalau kita masih merasakan diri kita, siapa gua? Ya, ngapain gua kayak dia? Ya, gue mesti jaga image dong kalau penyembahan. Even di rumah masih jaga image, gak banyak yang lihat. Bayangin, saudara. Kenapa? Aduh, malu dilihat anak, malu dilihat istri. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, rendahkan dirimu. Merendahkan diri itu dimulai dari hati kita. Kita mau tunduk, kita bisa tersungkur, kita bisa berlutut. Tanpa kerendahan hati gak ada penyembahan, saudara. Gak bisa dalam kesombongan kita menyembah, enggak.
dalam keakuan diri kita, kita pertahankan siapa kita. 24 tua-tua gak bisa pertahankan kemegahan, keagungan mereka. Mereka harus lempar mahkota mereka. Mereka menyembah Dia yang duduk di atas tahta. Penyembahan, kita harus merendahkan diri kita. Ayo tanggalkan. Bukan soal sekedar berlutut atau tersungkur, tapi dari hati kita. Dan itu biasanya terekspresi dari wajah, dari sikap. Dari, ya kadang kita mau, waktu mungkin pemimpin pujian mengajak kita mengangkat tangan. Mengajak kita mengangkat tangan. Seringkali kan kita, dia suruh angkat tangan, ya gue gini aja. Ya terserah gue. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tuh lihat hati loh. Manusia gak lihat, apalagi virtual, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Itu yang membuat perbedaan penyembahan. Yang kedua, penyembahan apa yang mendatangkan kemuliaan Tuhan sedemikian? Dikatakan tua-tua itu di hadapan tahta, mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kata menyembah, sudah bisa garis bawahi di kitab Wahyu ini. Kata menyembah dalam kitab Wahyu, semua dipakai kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata proskuneo. Dipakai kata proskuneo. Saya sejak kira-kira beberapa tahun yang lalu, tahun 95 kami mulai establish satu sekolah penyembah Tuhan. Para penyembah yang ada di daerah Cimahi ya. Pada waktu itu kami kasih nama sekolah itu Proskuneo ya. Kami kasih nama sekolah itu Proskuneo. Dan sejak tahun itu saya memimpin sekolah Proskuneo sampai hari ini. Melahirkan banyak penyembah-penyembah bukan hanya dari Indonesia tapi dari bangsa-bangsa lain. Nah pada waktu saya menamakan itu proskuneo, saya sendiri belum terlalu ngerti kata proskuneo apa sih. Tapi Tuhan kasih kata itu. Lalu saya mulai menyelidiki kata proskuneo itu sebetulnya dari dua kata Yunani, yaitu kata pros dan kata kuon. Kata pros itu artinya kedekatan atau keintiman. Kata kuon itu artinya anjing. Lucu ya. Kalau diterjemahkan bebas itu dikatakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu ekspresi penyembahan. Anjing kalau jilat tangan tuannya bukan karena ada makanan di tangan tuannya. Tapi anjing menjilat tangan tuannya karena dia sedang menyatakan kasihnya kepada tuannya. Saudara yang sayang anjing pasti ngerti yang dimaksud. Ya, saya sama istri saya sayang anjing. Ya. Kami bisa merasakan kedekatan itu ya. Sayang anjing, saya tekankan dari tadi saya pakai kata sayang ya, bukan suka ya. Saya mesti tekankan sayang anjing sama suka anjing beda saudara. Karena saya orang Manado. Jadi kalau sayang anjing tuh beda sama suka anjing ya. Kalau yang kedua tuh bertobat saudara, haleluya ya. Sayang anjing, saudara akan merasakan hubungan itu. Anjing itu akan menyatakan kasih sayangnya. Pasti beda di hubungannya. Sama orang yang cuma pelihara anjing ditaruh di kandang cuma buat teriak jaga rumah. Enggak. Kalau saudara bisa merasakan arti proskuneo sesungguhnya. Itu saya melihat luar biasa. Itu anjing sepertinya gini. Kalau boleh saya katakan ya. Kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah waktu dia merasakan kedekatan sama Tuhan. Dia boleh yang lain-lain. Tapi asal dia dekat dengan Tuannya. Ada di kaki Tuannya. Itu udah satu kebahagiaan. Saya kalau bawa anjing saya jalan pagi gitu ya. Waduh dia bangganya luar biasa. Seolah-olah dia anjing paling hebat sedunia gitu. Kenapa? Cuma karena dia jalan sama Tuhan. Bagaimana Anda dan saya di hadapan Tuhan? Saudara, saya mungkin karena saya rada alergik. Jadi saya bukan tipe orang yang anjing juga di kamar tidur sama-sama. Enggak, saya enggak gitu. Saya sama istri saya pengen tetap kamar tidur bersih gitu ya. Jadi anjingnya di luar. Cuma yang unik saudara. Pagi-pagi kalau kami bangun, itu anjing udah depan kamar udah nunggu walaupun dia di luar. Tapi dia udah masuk pagi-pagi. Kenapa? Karena dia rindu ketemu Tuhannya. Saya mau tanya, siapa yang kita rindukan di pagi hari waktu kita bangun? Adakah kita merindukan Tuhan? Adakah dia yang kita rindukan? Kita rindu berada dekat dengannya. Kita rindu bersekutu dengan dia. Saudara, penyembahan kok diidentikan dengan pengertian ini proskuneo. Jadi penyembahan adalah sebuah pernyataan kasih tapi dalam rasa hormat. Kasihnya beda sama kasih sama teman-teman, kasih beda. Proskuneo ini kasih tapi to the master, kepada Tuhan yang kita hormati. Makanya ada sikap tersungkur, sikap hormat.
Kitab Mazmur ada berkata begini, sembahlah Tuhan, ciumlah kakinya, dan gemetarlah di hadapannya. Ada cium kakinya, tanda kasih, tapi tremble, bergetar, gemetar. Ada rasa takut, ada rasa hormat. Penyembahan mesti seimbang. Ya, bukan cuma penyembahan itu ya Tuhan ngerti gua lah, Tuhan ngerti gua gitu. Ya, rasa kasihnya cuman ya kayak gitulah, gue lagi kayak gini. Ya kalau Tuhan mengasihi saya pasti Tuhan ngerti saya. Enggak. Penyembahan ada sikap hormat. Di mana bagian kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Haleluya. Memang dalam penyembahan ada seringkali kita berkata, I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. Yes, kita ungkapkan itu. Tapi penyembahan juga berbicara tentang you are worthy, worthy Jesus. Ada kombinasi antara kasih tapi dengan memuliakan Tuhan. Sehingga para tua-tua dan 4 makhluk di hadapan tahta itu, mereka berseru. Boleh gak saya ajak saudara sama-sama, yuk kita berseru di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyian ini, katakan, Holy, Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Mari kita angkat tangan kita. Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Say amen. Amen. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan. You are worthy of all praise, Lord. Kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Sebab itu kami yang ada di sini, kami ada di rumah-rumah kami, kami memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah penyembahan. Merendahkan diri, menyatakan kasih, tapi ada pengagungan, penghormatan. Semua itu bicara sikap hati. Baru kemudian keluar perkataan pengagungan. Tadi dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak. Itu kata-kata. Ya, jadi penyembahan diawali dari suatu sikap hati, merendahkan diri, kasih, penghormatan. Baru kata-kata itu keluar. Dan itu penyembahan yang luar biasa. Saya percaya menyenangkan Tuhan. Apa hasilnya kalau kita banyak menyembah Tuhan? Penyembahan dalam level ini, itu mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Penyembahan yang demikian saudara lakukan di rumah-rumah, kemuliaan Tuhan menudungi keluargamu, rumah tanggamu. Penyembahan demikian ketika umat Tuhan berkumpul, ada hadirat kemuliaan Tuhan turun. Gak heran kalau kemuliaan Tuhan turun, itu pasti ada mujizat, pasti ada kelepasan, orang sakit dibebaskan, disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Saya sering alami saudara dalam pelayanan, cuma nyembah, tiba-tiba orang kerasukan, wah dia gelepar-gelepar, roh jahatnya lari. Gak usah ditengking, gak usah teriak-teriak, nyembah Tuhan.
Mengagungkan Tuhan dia lari. Seperti Daud main kecapi. Roh jahat yang hingga pada Saul lari. Ada kuasa dalam penyembahan saudara. Amin. Apalagi berkat melalui penyembahan. Nah yang kedua ini berkat yang saya katakan ini paling bernilai. Biasanya kita kan mau kuasa dalam penyembahan itu mujizat, kesembuhan. Oh yes, itu saya rindukan. Tapi saudara dengar, ini berkat yang lebih besar dari itu. Orang yang suka menyembah Tuhan dalam kemuliaannya Tuhan. Dengar, ini jawabannya. Saudara dan saya akan diubahkan makin serupa dengan Dia. Ini yang indah. Kita makin lama diubahkan makin serupa dengan Dia. Musa selama 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan. Bahkan waktunya ditambah lagi. Dia banyak di hadapan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel, orang Israel ketakutan karena mukanya bercahaya. Keserupaan dengan Tuhan mulai nampak. Waktu kita itu banyak di hadirat Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya, kita banyak di hadirat Tuhan, muka saudara beda. Muka saudara akan berseri-seri bercahaya. Mukamu gak seperti orang yang murung. Mukamu gak seperti orang yang kalah. Mukamu tidak akan seperti orang yang berduka. Walaupun mungkin keadaan bukan berarti waduh semua keadaannya bagus, enak. Enggak. Mungkin keadaannya kurang enak, kurang beruntung. Mungkin lagi keadaannya mungkin down. Ya, kita gak up terus. Mungkin ada situasi di mana kita ngalami rugi. Kita mungkin ngalami hal-hal yang gak enak. Tapi orang yang banyak di hadirat Tuhan, wajahnya akan tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, ini wajah pemenang. Hari-hari ini, saya percaya kita yang suka di hadirat Tuhan, kita lebih dari orang yang menang. Kita orang yang selalu bersuka cita dalam Tuhan. Itu cuma sementara kok. Bagi Tuhan merubah keadaan kita seperti membalik tangan. Gampang aja. Situasi sudah bisa dirubah. Tapi Tuhan mau lihat attitude kita. Kalau di tengah situasi sukar sekalipun kita suka menyembah, saya percaya kemuliaan Tuhan menduduki kita, membawa perubahan. Dimulai dari situasi keadaan kita, dan yang utama Dia merubah diri kita. Kita diubah makin serupa dengan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 115, ya itu keseluruhan ayat menggambarkan begini. Pemazmur tuh mengejek orang-orang yang suka menyembah berhala, menyembah patung. Kamu ngapain nyembah patung buatan manusia? Punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar, punya mulut gak bisa berkata-kata, punya kaki gak bisa berjalan. Kamu ngapain? Kamu akan jadi sama dengan yang kamu sembah, yang kamu percayai itu. Kamu juga akan punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar, punya mulut gak bisa berkata-kata. Secara rohani kita mati. Tapi kalau ayat ini saya konotasikan positif. Kita nyembahnya bukan patung. Kita nyembahnya bukan, tapi kita menyembah Yesus. Kita menyembah Allah kita. Saya percaya saudara dan saya akan jadi sama seperti yang kita sembah. Makin banyak kita memuji menyembah Dia, makin banyak hal-hal yang kita diubahkan, dibaharui. Saya percaya itu yang namanya noda-noda hitam mulai luntur. Di hadirat Tuhan, ya tiba-tiba Tuhan mulai tunjukkan, nah ini loh aku tuh gak berkenan sama ini. Kita tiba-tiba lihat, iya ya kok aku gini ya, kita mulai bersihkan. Tiba-tiba kita mulai melihat Tuhan punya kehendak, kita mau begini, yes Lord saya mau Tuhan. Perlahan-lahan, yang dulu kata-katanya mungkin kasar sama orang, tiba-tiba di hadirat Tuhan tuh gak tahan. Tiba-tiba kok rasanya saya mesti rubah, saya mesti berubah. Saudara, itu berkat yang lebih mulia dari sekedar saudara menerima berkat secara materi. Atau sekedar mungkin mengalami mujizat kesembuhan atau yang lainnya. Tapi berkat yang utama, keserupaan dengan Kristus. Makin lama kita diubahkan. Dan saya sangat percaya ini yang Tuhan kehendaki. Dan hanya mereka yang demikian,
Mereka adalah yang siap seperti mempelai wanita, seperti 5 gadis bijaksana yang pelitanya terus menyala, yang ketika mempelai pria datang selalu siap menyongsong kedatangan mempelai. Demikian pun kita. Kalau kita suka menyembah Tuhan, kita diubahkan dalam kemuliaannya. Anytime Tuhan Yesus datang, kita siap. Berapa banyak yang mau diubahkan dalam hadirat Tuhan? Angkat tangan saudara. Sambil mengangkat tanganmu, katakan sama-sama saya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat tanganmu, nyatakan dari hatimu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, katakan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita mengangkat tangan kita di rumah masing-masing. Di tempat Anda berada, angkat kedua belah tangan. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Kalau ada di antara mereka, saat mereka mendengar firman-Mu, mereka bangkit dan membuat komitmen dalam diri mereka untuk sebuah perubahan. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus turun atasmu, akan memampukan engkau dipimpin oleh Roh Kudus, terus berada di hadirat Tuhan dan diubahkan pada kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku berdoa bangkitkan setiap jemaat-Mu menjadi penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh, oh Tuhan, merendahkan diri, penyembah-penyembah yang sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup dalam keintiman seperti proskuneo tadi. Tuhan, jadikan kami penyembah yang berkenan, yang bukan sekedar hanya dari mulut dan bibir kami, tapi hati kami melekat kepadamu Tuhan dengan kasih. Kami hidup dalam keintiman dengan Tuhan hari demi hari. Kami mau ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami diubahkan ya Tuhan, makin serupa dengan-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba boleh menyampaikan pesan firman-Mu. Meteraikan Tuhan, biar firman ini tertanam di hati kami, lalu bertumbuh dan berbuah dalam satu perilaku. Hidup kami diubahkan menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk momen penyembahan yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Bolehkah jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian ini. Katakan bersama saya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Nyanyikan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.